Gereja adalah rumah pengajaran. Mari sambut pengajaran. Hari ini firman Tuhan bercerita mengenai menyambut firman, menyambut pengajaran. Amin. Nehemia 8 ayat 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bapak, ibu, saudara-saudari, saya mau beritahu pada saudara bahwa ini adalah legal di gereja. Amin. Ada beberapa gereja yang mana orang-orangnya sudah tidak mau lagi berlutut. Tapi kita akan kembalikan itu di sini. Saya melihat saudara di Nigeria dahulu seperti kita waktu zamannya iCare. Zamannya iCare di mana setelah selesai firman Tuhan, semua orang otomatis berbalik. Dan kemudian saudara mereka itu berbalik di kursi mereka masing-masing, dan mereka berlutut di kursi dan berdoa dengan sungguh-sungguh minimum setengah jam. Jadi kalau saudara duduk seperti ini, maka saya katakan kita langsung praktek amin, amin. Dan kalau dikatakan mari kita berdoa, tadinya saudara duduk, saudara langsung berbalik dan saudara mulai berlutut di sini. Amin. Haleluya. Nah, Bapak, ibu, saudara-saudari, saudara melihat bagaimana Bapak Sturdivan ketika kita berdoa memberkati dia. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda mau bersujud sampai ke tanah, ini saya buat bukan untuk memamerkan, tapi memberi contoh, karena semua orang perlu contoh. Haleluya. Maka jangan, saudara, kadang-kadang gereja ini, mohon maaf saya berdiri dulu sebentar. Kadang-kadang gereja ini dalam mengangkat tangan pun saudara harus dikasih tahu, setengah tiang angkat tangan. Setengah tiang menandakan duka cita, sayang. Tiang menandakan kemenangan, kemerdekaan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita banyak prakteknya, amin. Saudara lihat orang sekelas Bapak Sturdivan tidak malu-malu, rata dengan tanah. Betul-betul tiarap. Nah, saya juga melakukannya di depan saudara. Sekarang pertanyaannya, apa yang menghalangi saudara melakukan ini untuk Yesus? Amin. Saudara tidak melakukannya untuk saya. Saudara melakukan untuk Yesus. Oh Pak Pendeta, saya gemuk Pak Pendeta, agak susah bertiarap. Enggak apa-apa, lakukan yang terbaik. Karena Tuhan melihat hati. Jangan kita tidak melakukannya dengan alasan, itu yang enggak boleh. Semua kita bisa tidak melakukannya, lalu kemudian kita cari alasan untuk tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya Pak Pendeta karena punggung saya sakit. Lakukan pelan-pelan. Tidak usah ekstrim sekali langsung saudara jatuhkan diri saudara, tidak. Kalau saudara memang mau membungkuk dan memang punggung saudara sakit, saudara tidak perlu bungkuk, tiaraplah. Haleluya. Tapi lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Saya baru tahu kenapa di Nigeria panggungnya begitu besar. Kenapa jalannya ini begitu besar. Karena setiap kali menyanyi, setiap kali berdoa, orang-orang akan keluar dari bangkunya. Dan kemudian di jalan tuh mereka menari, di jalan tuh mereka meniarap, di jalan tuh mereka berlutut, dan di jalan tuh mereka ekspresif kepada Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari, semua kita punya masalah. Mungkin saudara tidak tahu, saya punya banyak masalah dengan tubuh ini. Kaki saya sakit, pinggang saya pernah sakit, saudara, sampai sekarang pun masih ada. Kadang-kala saya berkata, orang lain kudoakan sembuh, aku mana Tuhan? Nah, saya selalu berkata, saya juga sembuh, nunggu giliran.
ngantri. Haleluya. Tapi kesemuan saya datang. Saudara, tidak mudah bagi saya untuk berlutut. Tidak mudah sama sekali. Tetapi saya berlutut dan saya katakan, cintaku padamu Tuhan lebih daripada semua sakit. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ajarkan pengajaran yang benar. Bagaimana mungkin engkau akan berdiri di hadapan Tuhan berkata, Tuhan sebenarnya aku mau berlutut tapi kakiku sakit Tuhan. Bisakah kita berkata demikian? Tuhan aku sebenarnya tadi udah maunya kubungkukkan ke tanah. Tapi punggungku ini gak sanggup aku Tuhan. Jadi aku setengah-setengah aja Tuhan, begini aja. Ini pun udah sakit kadang namanya. Oh Yesus, Yesus. Kalau memang sakit, tiarapkan sekaligus. Tidurkan di situ. Katakan cuman ini yang bisa kubuat Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Apa yang mau saya beritahukan pada saudara adalah untuk menjadi ekspresif di hadapan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang emosional, orang-orang emosional. Kita mulai daripada emosional negatif. Gak ada orang yang marah yang biasa-biasa. Matanya berubah, ucapannya jadi kasar, dan mulai nunjuk-nunjuk, ngancam-ngancam. Gak ada orang marah. Yang mengerti katakan amin. Dan orang yang suka cita juga gak ada yang biasa-biasa. Senang, dapat hadiah, lotre lah kita bilang. Dapat menang 10 miliar. Yang mengerti katakan amin. Keselamatan lebih dari 10 miliar. Ada di situ dikatakan mereka berlutut, sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mereka mengangkat tangan dan berkata amin. Kita harus bergerak. Kenapa? Karena Tuhan kita juga bergerak. Bagi orang Yahudi, kalau nanti kita sama-sama ke tembok ratapan, orang Yahudi tidak pernah berdoa diam. Yang mana kita itu doanya diam. Maka mulai sekarang kita berdoa, usahakan bergerak. Kalau saudara pergi tembok ratapan, mereka bergerak berdoa. Gak ada musiknya, tapi mereka bergerak. Mereka bergerak. Kenapa? Saya tanya kepada seorang Rabbi, why we must pray like this? Dan dia senyum dan dia katakan, because Yahweh, Jehovah is a proactive God. He is always in move. Karena Jehovah itu adalah Allah yang proaktif. Dia gak pernah diam. Dia selalu bergerak. Dia selalu punya arah. Haleluya. Dan engkau harus mengikuti dia supaya engkau bisa bicara dengan dia. Karena doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau saudara mau berbicara dengan saya dan saya bergerak terus, saudara diam di tempat, engkau ketinggalan. Betul? Maka mereka melakukannya dengan cara yang baik. Kalau Tuhan bergerak, aku ikut bergerak dengan dia. Dan saudara lihat orang yang pergerakannya hebat dapat mukjizat. Siapakah itu? Hana. Hana begitu hebat pergerakannya sampai orang yang bergerak pun mengira dia mabuk. Kalau kita saudara bergerak, orang yang gak bergerak pun mengira kita tidak bergerak, itu belum bergerak. Yang mengerti katakan amin. Tapi di tengah-tengah orang yang bergerak, Hana bergerak lebih luar biasa. Sehingga orang-orang yang bergerak pun biasanya berdoa sudah mengira dia mabuk. Dan Eli berkata, hai perempuan, malulah engkau, hari belum siang tapi kau sudah mabuk. Tapi Hana berkata, aku gak mabuk Bapak, aku sedang berdoa. Apa doamu? Berat hatiku. Dan dia berdoa, dia berputar, dia bergerak, dia aktif. Dan Tuhan berkata kepada Eli, katakan padanya, tahun depan semua yang dimintanya sudah jadi kenyataan. Nah, saudara, itu sebabnya saya katakan pada saudara, jangan cuman yang mengerti katakan haleluya.
mulai satu kebiasaan baru yang benar. Kita punya satu kebiasaan baru. Setiap kali saya katakan saya berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tangkap, sambut. Amin. Sekali lagi saya deklarasikan dalam nama Yesus, sebelum pagi hari nanti datang, engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum pagi ini datang, banyak kita yang ditolong Tuhan. Amin. Tuhan kita menyambut kita dengan berkat yang melimpah. Dia proaktif, dia tidak tinggal diam. Mazmur 21 ayat 4. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Amin. Mari taruh tangan saudara di atas kepala saudara. Katakan, Bapa Surgawi, saya adalah anakmu. Sambutlah saya Tuhan. Jangan lewati saya. Sambutlah saya di dalam nama Yesus. Maka saya berdoa, angkat tangan saudara. Kiranya Tuhan menyambut engkau. Kiranya Tuhan menggantikan kehinaan dengan kemuliaan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kita proaktif, maka kita juga harus proaktif menyambut Tuhan. Kita sambut Tuhan artinya kita menyambut firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah saudara, mengapa kita sambut firman? Karena dengan menyambut firman kita berbuah sampai 100 kali ganda. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Mengapa perlu menyambut firman? Karena kita berbuah. Kenapa perlu berbuah? Karena kalau tidak berbuah akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia di akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi yang mau saya sampaikan, sambut firman. Kurang kuat, sambut firman. Sambut Yesus. Amin. Dalam Yohanes 12 ayat 13, mereka menyambut Yesus dengan perkataan Hosana. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka menyambut sambil berseru-seru. Tetapi sekarang ini Alkitab berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 10 dikatakan kita menyambut firman dengan berkata amin. Itu sebabnya oleh dia, oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Apa arti kata amin? Arti kata amin berarti menyatakan persetujuan kita dengan firman Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan ini katakan amin. Menyatakan penyambutan kita akan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara tahu kebenaran ini membebaskan saudara? Amin. Dan mengatakan seperti Maria, jadilah padaku sebagaimana yang engkau katakan itu. Walau ada tantangannya, jadi padaku. Walau dia berhadapan dengan kematian, dia tahu itu yang terbaik, jadi padaku. Amin. Kata amin ialah kesimpulan daripada Hagar. Engkau merenungkan firman, memperkatakan, kau katakan aku diberkati, aku diangkat tinggi dari sebangsa-bangsa, aku sampai pada bangsa-bangsa. Lalu saudara simpulkan, amin. Haleluya. Karena kalau kau tidak simpulkan dengan amin, itu jadi mantra biasa. Tapi ketika saudara katakan amin, itu disimpulkan, itu artinya kita setuju. Amin. Kata amin artinya menanamkan firman Tuhan itu ke dalam hati dan pikiran kita. Ketika saudara dengar firman ini kena ke dalam hati saudara, saudara mengangguk-ngangguk, menutup mata dan berkata amin, 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 amin. Yes, iya Pak Pendeta, iya Pak Gembala, amin, amin. Ya Yesus, yes God, amin. Itulah dia, tanamkan dia, tanamkan dia. Saudara berkata, apa kata firman itu, itulah saya. Apa kata firman itu, itulah saya. Ditanamkan, 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 ditanamkan. Haleluya.
Kata amin artinya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Boleh katakan dengan keras amin. Kenapa mesti mengatakan dengan keras amin? Nah, dengarkan lagi baik-baik. Saya ajarkan pada saudara dasar-dasar firman Tuhan yang benar. Dikatakan di sini, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang melihat aku dibenarkan. Aku dibenarkan artinya apa? Memang kita semuanya salah, tapi ada kebenaran yang bisa membenarkan kita. Saudara semuanya miskin, tapi ada kekayaan yang bisa memberkatimu. Saudara semuanya terikat, tapi ada kuasa yang bisa membebaskan engkau. Orang-orang yang ingin melihat itu harus bersorak-sorai. Biarlah mereka tetap berkata, berarti bukan satu kali, tapi terus menerus tetap berkata, Tuhan itu besar dan Dia menginginkan keselamatan hambanya. Nah saudara, keselamatan ini diambil dari bahasa aslinya shalom. Dan saya sudah ajarkan pada saudara pada saat kita pertama sekali memakai kata shalom di GKII. Amin. Nah dengarkan baik-baik. Biarlah dia tetap berkata. Di sini dikatakan bersorak-sorai dan bersukacita. Berteriak dalam bahasa Ibrani diambil dari kata hilel. Hilel itu adalah kata dasarnya haleluya, yang berarti berteriak dengan keras dan kuat dengan penuh sukacita. Tidak ada satupun haleluya yang diucapkan dengan lemah. Tidak ada satupun haleluya yang diucapkan dengan lemah. Haleluya saudaraku. Haleluya. Itu bukan haleluya. Itu haleloyo. Amin. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, haleluya harus kuat. Karena itu diambil dari bahasa aslinya hilel. Hilel artinya teriak. Nah sekarang itu satu ucapan. Tadi shalom ada, sekarang haleluya. Haleluya. Nah bilang pada kiri kanan saudara, jangan kurang dari itu. Bilang begini, ngantuk pun engkau, capek pun engkau, sedih pun engkau, tertekan pun engkau, haleluya. Sekali lagi supaya engkau ingat, karena yang kedua artinya ini pasti memberkati engkau. Supaya kita praktek dulu, amin. Haleluya. Satu hari di Afrika dikatakan dukun-dukun Afrika datang untuk mencekik Reinhard Bonnke dari alam roh, dan mereka merasa tidak sanggup. Mereka memanggil satu dukun yang hebat dari Amerika Latin, dari Venezuela. Mereka datangkan, dan dukun besar dari Venezuela ini saudara adalah ahli voodoo. Dan saudara dia meminta semua persyaratan dan mereka dapatkan dengan cara-cara licik. Dan kemudian dukun ini saudara pergi ke kakak Reinhard Bonnke, dan kemudian saudara dia mulai menggelar, dia punya upacara di situ menantikan Reinhard Bonnke berdiri, dan supaya dia bisa membunuh Reinhard Bonnke tepat di hadapan orang-orang yang sedang mau KKR menyaksikan hamba Tuhan ini. Dan Reinhard Bonnke naik ke atas saudara, dan dukun itu pun mulai beraksi. Dan Reinhard Bonnke berkata, aku tidak rasa ada kuasa gelap, aku rasakan ada kuasa Tuhan. Amin. Dan Reinhard Bonnke dengan gayanya kuat, yang khas, dan goyangannya yang khas itu saudara berteriak dari depan ketika dia ambil mic, dan dia berkata haleluya. Dan detik berikutnya dikatakan dukun itu saudara yang tercekik sendiri. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Kata bersorak-sorai dengan bersukacita diambil dari kata ranan. Ranan artinya bersorak-sorai sukacita untuk mengalahkan, to overcome. Ini berarti sorak-sorai sukacitamu dapat dipakai untuk mengalahkan musuh-musuhmu. You cannot be silent in the mighty name of Jesus. Kau tidak bisa jadi sepi, karena Alkitab mengatakan sepi itu hanya ada di pekuburan. Biarlah menjadi sepi perkemahan mereka, dikatakan saudara. Kenapa? Karena mereka itu ditetapkan untuk mati. Tapi di mana ada kehidupan, Tuhan berkata di sana ada sorak-sorai. Maka kalau saudara berkata shalom yang keras, jangan shalom, shalom. Haleluya Pak, haleluya. Kenapa Pak kau nggak tahu apa yang terjadi padaku? Nggak ada yang tahu Bapak.
Tapi Tuhan tahu, Amang. Tuhan tahu. Sekarang Tuhan tahu masalahmu. Sekarang yang dia perlu tahu apa? Tuhan perlu tahu apakah ada iman di hatimu. Lukas 18 ayat 8. Nah, dengarkan, saya mau mendeklarasikan. Jangan lupa angkat tanganmu. Cepat tangkap, amin. Saya ulangi, saya deklarasikan, kiranya semua tembok-tembok yang menghalangi kita dari penggenapan janji Tuhan dirobohkan pada saat kita bersorak haleluya. Kiranya semua gunung-gunung yang menghalangi kita beranjak ketika kita bersorak haleluya. Kiranya musuh-musuh kita dikalahkan ketika kita bersorak haleluya. Kiranya tangan Tuhan menjamah kita ketika kita bersorak haleluya. Kiranya kebebasan datang bagi kita ketika kita bersorak haleluya. Kiranya sukacita kita melimpah ketika kita bersorak haleluya. Kiranya mukjizat terjadi ketika kita bersorak haleluya. Kiranya kekuatan ilahi mengalir ketika kita bersorak haleluya. Kiranya kemenangan menjadi milik kita ketika kita bersorak haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya berdoa ketika engkau keluar dari ruangan ini, engkau penuh dengan sorakan kemenangan. Yang terakhir, kenapa kita perlu sungguh-sungguh seperti ini menyambut firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Nomor satu, karena kalau kita sungguh-sungguh sambut firman, itu mendatangkan kesembuhan bagi kita. Amin. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan benar apa yang benar di matanya, memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab I am the Lord that healed you. Akulah Jehovah Rapha, Jehovah Rofeka, Allah yang menyembuhkan engkau. Saya berdoa, kiranya kesembuhanmu datang. Kiranya ketika engkau menyambut firman Tuhan, ada mukjizat kesembuhan yang jadi. Semua yang menerima kesembuhan, mari sama-sama kita berkata 3 kali. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa kita harus sungguh-sungguh menyambut firman? Karena kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Dari begitu banyak orang yang menjamah Tuhan, kiranya engkau yang mendapat mukjizat. Amin. Menjadi harta kesayangan Tuhan artinya Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti rawat. Biasanya harta kesayangan itu ditaruh di tempat-tempat yang baik. Biasanya harta kesayangan itu dibanggakan. Itulah Anda dan saya. Kita yang menyambut firman. Amin. Nomor 3, mengapa kita harus menyambut firman? Karena itu membawakan berkat-berkat yang besar bagi kita. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Nomor 4, membawakan peningkatan dan pengangkatan. Mengapa kita harus sambut firman Tuhan? Karena firman akan membawakan pengangkatan. Tuhan mau saya mengatakan ini pada saudara, angkat lagi tangan saudara. Mau saya katakan saya berdoa atau saya katakan Tuhan mau saudara dengar ini, dengarkan baik-baik. Sebelum tahun ini berakhir, ada di tempat ini yang menerima 2 kali pengangkatan dari Tuhan.
Yang menerimanya boleh katakan haleluya paling keras. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Nomor 5, membawakan keberhasilan dan keberuntungan. Yosua 1 ayat 8. Terima kasih Tuhan Yesus. Nomor 7 saya paling suka ini. Walau memang ada yang lebih luar biasa, tapi saya paling suka nomor 7. Nomor 7, mengapa kita harus menyambut firman Tuhan? Karena Keluaran 23 ayat 22 berkata, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan yang menjadi lawanmu. Nomor 8, mengapa kita harus sambut firman Tuhan? Karena kita menerima kehidupan dari firman. Yohanes 5 ayat 25. Dan yang paling hebat, kalau nomor 7 tadi paling saya suka, ini yang paling hebat. Kalau kita menyambut firman, amin yang keras. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum. Ia dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Haleluya. Oh, yang menerimanya sekali lagi katakan haleluya. Oh, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Adakah saudara diberkati hari ini?